Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala radhiyallahu anhu ila an qala wa ruwiya aidan anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal mayyit fi qabrihi illa kal ghariqil mustaghith yantadiru da'wah tulhikuhu min ibnihi aw akhihi aw sadiqin lahu. فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها لأنه منقطع عن الأمل فلا يجد شيئا إلا ما أهداه الأحياء له والإنسان إذا تصدق أو قرأ قرآن أو ذكر ذكرا يهدي ثواب ذلك لوالده ووالدته وأجداده وجداته وأصولهم وفروئهم وأصحابهم ومن له حق عليهم لأن فضل الله واسع إذا أهدى ذلك لهم حصل لكل واحد منهم ثواب كامل ولا ينقص من ثوابه شيء لأن الله لما علم أن الإنسان شحيح لم ينقص من أجره شيئا والله كريم لم ينقص من أجره شيئا والله كريم وفضله عميم ووصول ثواب القراءة والذكر والصدقة للميت محقق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tidaklah mayit di dalam kuburannya kecuali dia seperti keadaannya orang yang tenggelam ada di banjir, ada di air, tenggelam dalam air. Dia meminta tolong. Dia minta tolong karena dia tenggelam. Orang yang sudah meninggal, ketika dia ditaruh di kuburan, ketika dia masuk ada di alam barzah, dia itu selalu minta tolong dari orang-orang yang hidup. Dia minta tolong untuk didoakan. Dia selalu minta tolong untuk didoakan. Dia berharap anaknya mendoakan, saudaranya mendoakan, teman baiknya mendoakan. Dan kalau itu terjadi, kalau didoakan anaknya mendoakan orang tuanya, kayak misalkan tahlilan ya, tahlil itu doa wahbah, doa yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal. Ketika didoakan, dikirimi Fatihah, dikirimi zikir, doa itu lebih dia cintai daripada dunia dan seisinya. Kenapa? Karena dia sudah tidak bisa beramal, dia tidak bisa beramal cari pahala lagi. Kalau seandainya ditakdir dia bisa sholat, sudah tidak itu. Yang dibalas itu yang diamalkan sebelum dia meninggal. Maka tidak ada yang bisa menguntungkan orang yang sudah meninggal kecuali pahala yang dikirimkan orang yang masih hidup dari keluarganya atau kerabatnya. Karena itu manusia kalau bersedekah, atau dia ngaji Al-Quran, atau dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beramal soleh, bentuk apapun amalnya, itu sambil diniatkan pahalanya dikirimkan kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal, ayahnya, ibunya, kakeknya, neneknya, wa usulihim wa furuihim, ke atas ke bawah dikirim semua. Keluarga yang sudah meninggal pahalanya dikirim ke semuanya. Dan jangan takut nanti pahalanya dikurangi, karena fadlullah wasi', anugerah Allah, pemberian Allah itu tidak terhingga, tidak terhitung. Kalau kita ini ngaji Al-Quran, kemudian kita hatamkan ngaji Al-Quran itu, kita kirimkan ke 100 orang, maka setiap 100 orang dan orang yang ngaji itu mendapatkan pahala hatam Quran, hatam Quran, hatam Quran, hatam Quran. Tidak dibagi 100, satu Quran dibagi 100 itu tidak. Itu hitungan manusia, amma fadlullah wasi', tidak bisa dihitung. Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenal manusia itu syahih, kikir. Dia ini perhitungan dalam segala hal. Kalau seandainya kita ini beramal, kita ngaji Al-Quran, kemudian pahalanya dikirim ke 3 orang, kemudian pahala itu berkurang. Harusnya dia dapat 1000 pahala, karena dikirim 3 orang, dia dapatnya cuman misalkan 200, harusnya dapat 1200. Ya banyak, tidak ada yang mau ngirim pahala ke orang yang sudah meninggal ya, nafsi dewe ya. Tapi ketika Allah tahu manusia itu punya sifat syahih,
dia perhitungan, maka Allah Ta'ala memberikan pahala itu sempurna. Yang ngaji hatam Al-Quran dapat hataman Al-Quran 100%, yang dikirim dapat 100%, semuanya dapat 100%. Kalau dikirim 1.000.000 orang, semuanya dapat 100% dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pahala yang dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal, zikir ataupun sedekah, itu hakok benar, dan itu terjadi, dan banyak orang yang meninggal diuntungkan dari pahala-pahala yang dikirimkan orang-orang yang masih hidup. Nah, karena itu jangan melupakan orang yang sudah meninggal ya. Tandanya anak soleh itu awaladin solihin yad'u lahu. Tanda anak soleh itu selalu mendoakan orang tuanya, baik orang tua itu masih hidup ataupun orang tua itu sudah meninggal. Minimal waladhdallin rabbi filli wali walidayya amin. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Tandanya anak soleh itu selalu mendoakan orang tuanya. Ya, nah, jadi sebenarnya hubungan orang yang hidup dengan orang sudah meninggal dunia itu tidak terputus. Cuma alamnya yang berbeda. Hubungannya masih ada. Dan mereka mengetahui apa yang kita lakukan. Kita aja yang belum tahu. Nggak tahu apa mereka lakukan. Mereka merasakan apa yang kita rasakan. Jadi karena itu kita ini kalau ada di kuburan, kita ini kasih salam kepada mereka seperti kita kasih salam kepada orang yang hidup. Assalamualaikum daraqaumil mu'minin. Assalamualaikum. Bukan kita doa begitu aja. Assalamualaikum langsung. Semoga kalian mendapatkan keselamatan dari Allah. Bukan hanya sekedar kita berikan salam, ngomong kita. Antumus sabiqun wa nahnu bikumul lahiqun. Kalian adalah orang yang mendahului kami. Ada di akhirat, ada dalam barzah. Dan kami insyaallah sebentar lagi akan menyusul. Ngomong, kita ngomong. Dan mereka mendengar nggak? Nabi nggak ngajarkan untuk supaya kita main-main begitu saja. Oh, mereka nggak dengar lah, itu apa? Innaka la tusmi'ul mauta. Kamu tidak bisa mendengarkan orang-orang yang mati. Yang dimaksud mati hati. Itu bukan orang yang sudah mati. Wala tusmu summa du'a idza wallaw mudbirin. Dan kamu tidak akan bisa mendengarkan orang yang tuli ajakan kami tadi itu. Siapa mereka? Bukan orang tuli telinganya. Bukan orang yang mati jasadnya, mati hatinya, tuli hatinya. Itu ibarat orang kafir, bukan orang mayit-mayit dong. Kita beri salam kok. Nabi yang ngajarkan itu, kita beri salam kepada mereka. Malah, kalau ada orang mati itu, wa yastabshiruna billadzi lam yalhaqu bihim. Orang-orang yang mati tadi itu cari kabar gembira dengan orang-orang yang belum mati. Jadi kalau ada orang mati, itu bi ahlul barzakh nanti tanya, gimana anakku? Yastabshirun, cari kabar. Gimana anakku? Gimana keluargaku? Gimana familiku? Kalau dikabarkan mereka tadi itu, masya Allah, walada kada, senang dia, bahagia. Bisa dibayangkan anakmu narkoba, anakmu zina, anakmu. Tapi kalau memang kabarnya, gimana anakku, gimana keluargaku, loh, anakmu sudah mati lebih dahulu daripada kami. Tapi tidak dalam alam mereka, dalam kenikmatan. Maka di situ dia susah. Kenapa? Berarti mati dalam keadaan su'ul khatimah. Yastabshirun, mereka cari kabar. Mereka cari kabar. Wa gulik malu, fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Itu semuanya ada, Pak. Malah mayit itu kalau sudah dikubur, yang ngubur itu pulang, itu dengar atas langkah sandalnya. Yasma'u gar'ani alihim, langkah jalannya orang yang ngubur dia itu dia dengar.
dikasih pendengaran yang luar biasa. Setelah perang Badar, banyak jasad-jasad orang kafir, tokoh-tokoh mereka bahkan mati. Sama Nabi dimasukkan ke dalam sumur yang kering, golib. Masukkan situ. Setelah dimasukkan, Nabi manggil satu persatu, "Ye fulan, ya fulan, Abu Jahal, Utbah, fulan, Umayyah bin Khalaf, fulan." Panggil. "Hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa?" Apakah kamu sudah mendapatkan Tuhan kamu berhala kamu yang janjikan kepada kamu sudah ente dapatkan sekarang? Fa inna wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Kami sekarang sudah mendapatkan janji Tuhan, kami diberi kemenangan. Kami diberi kemenangan mengalahkan kalian semuanya. Kamu gimana? Sayyidina Umar kaget, "Ya Rasulullah, atukallimuhum wa qad arimu?" Kamu kasih ngomong mereka udah mati ya Rasulullah. Innahu la asma'u minkum ghaira annahum lam yaqdiru an yujibu. Mereka itu lebih dengar daripada kamu. Yang ini sekarang ini hidup ini. Cuma mereka enggak diizinkan, enggak mampu untuk menjawab. Karena itu ya jangan putus hubungan, udah mati, udah nggak perlu, jangan dong. Ada hubungannya dengan yang hidup. Ada, jangan nanti ayat yang menceritakan orang kafir katakan mauta asom itu berarti diambil dohirnya begitu aja, nggak bisa. Makanya itu lihat tafsirnya, Wan. Jangan doktrin begitu. Nah, mereka tahu dengan kita, mereka dengar ucapan kita. Kita ziarah mereka, faham dengan ziarahnya kita. Kita sekarang baca doa di sini, faham. Faham itu semuanya. Inti baca Quran di rumah kamu, mereka dengar bacaan kamu. Mereka paham dengan kamu semuanya. Karena itu jangan sampai mereka menjadi orang susah. Tetap berhubungan dengan mereka semuanya. Mudah-mudahan insya Allah kita dapat syafaatnya mereka. Amin. Allahumma amin.